Oke, jadi ini tadi pusatnya dari hati. Baik buruknya manusia itu juga di hati. Bahkan at-taqwa huna, kata Rasulullah, takwa itu tempatnya juga di dalam hati. Kualitas manusia itu dinilai dari hatinya, bukan hanya sekedar sekerat daging, segumpal darah, tapi merupakan alam metafisik yang membentuk seluruh kehidupan manusia. Sekali lagi, agar kita bisa jadi baik, yang harus kita baiki adalah kualitas hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat, manusia ini yang hadir di sini manusia semua, kok bukan ya? Ya manusia, walaupun dari tadi ada yang mangan saja. Emang pokoknya uangnya nganggo jilbab warna hilang. Masa mulai Ibu Menteri sambutan itu wis mangan sampai saiki. Mau pakai jilbab hitam kok. Masa aku mikir ngene, ayo kok geragas. Manusia, gak usah guyu kayak ngomong BS kayak. Dengerin sayang. Manusia itu bahannya terbuat dari tanah. Ini ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan manusia dari tanah? Agar manusia punya karakter kayak tanah. Tanah itu tempatnya di bawah. Agar manusia selalu merendah kayak tanah. Halo. Uangnya dikongkon ngendek koyok tanah. Maaf, jangan seperti iblis. Iblis itu bahannya terbuat dari api. Dia selalu berkobar-kobar, kepingin membumbung tinggi. Dia sombong, dia kepingin tinggi, kepingin melampaui siapa saja. Ini bedanya manusia dengan iblis. Saya ulang, kalau manusia dibuat dari tanah, dia tempatnya di bawah, selalu ngerendah. Aku pernah ngomong kayak gini, ono sing bantah, kalau wong lagi kapan ngerendah terus gue kalah-kalahan. Justru wong ngerendah itu orang kena dikalahke. Orang yang rendah itu malah nggak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena dia selalu di bawahnya. Orang kena dikalah nih, diantemi. Orang kena wong sak ngisore, dijotos. Orang kena wong sak ngisore. Justru nggak bisa dikalahkan. Maka man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang mau merendah hati karena Allah, maka dia justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam bahasa yang mudah dipahami, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai nggak ada seorang pun yang akan bisa merendahkanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanah itu karakternya nerimo, ya apa-apa nih nerimo, dilunggui nerimo, didegi nerimo, dipaculi sampai tanahku diobong, dicubles, diuyui, maka dia makin lama harganya makin mahal. Coba dimanapun tempatnya, tanah itu harganya makin lama makin mahal. Meskipun tanah sengketa, harganya makin lama makin mahal. Manusia kalau bisa punya karakter seperti tanah, harganya makin lama makin mahal. Itu manusia yang hidupnya barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bikin manusia hebat dan mulia itu karena manusia punya sifat tawadhu, rendah hati. Jangan kayak malaikat. Malaikat itu masih suka memamer-mamerkan tasbihnya kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami para malaikat selalu bertasbih memahasucikan Engkau ya Allah. Maka Allah nggak suka. Itu loh Mbak, waktu Allah berkata kepada para malaikat,
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk baru namanya manusia, tak bibiti dari Adam, akan aku taruh di bumi, aku serai bumi, aku kasih tugas untuk mengatur bumi, aku jadikan khalifah di bumi. Malaikat gak setuju, bahkan malaikatnya protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa sih pakai menciptakan makhluk baru? Kami aja para malaikat udah cukup, gak perlu. Apalagi makhluk itu bernama manusia yang suka bikin kerusakan, yang suka pertengkaran, yang suka menumpahkan darah. Gak usahlah, cukup kami saja yang serai ngatur dunia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu bertasbih memahasucikan engkau. Pamer-pamer tasbih, maka malaikat didukani sama Allah, dimarahi sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat, aku lebih tahu tentang apa-apa yang kamu tidak tahu. Makanya didukani karo Gusti Allah. Nabi Adam kan jelas tawadhu, rendah hati, bahkan mau mengakui kesalahannya, tidak menyalah-nyalahkan iblis, tidak menyalah-nyalahkan Ibu Hawa. Padahal waktu Nabi Adam melakukan kesalahan, mendekati, memetik dan memakan buah dari syajaratul khuldi, itu bukan hanya murni kesalahan Nabi Adam semata, tapi ada campur tangan iblis. Betul? Ada peran serta Ibu Hawa. Betul? Nabi Adam gak menyalahkan iblis, gak menyalahkan Ibu Hawa, tapi menyalahkan diri sendiri, merasa diri sendiri yang salah, yang zalim. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Ya Allah, aku yang zalim, aku yang salah. Ya Allah, kalau aku enggak engkau berikan rahmat kasih sayangmu dan ampunanmu, tentu aku jadi orang yang rugi dan celaka. Allah senang banget karena Nabi Adam rendah hati. Maka besok Nabi Adam dirahmati Allah, Nabi Adam dikembalikan ke surga lagi. Lain dengan iblis, dia malah suka nyala-nyalain, disuruh tunduk sama Nabi Adam gak mau. Dia merasa lebih baik, sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Masa api harus tunduk sama tanah? Gak kebalik. Gak, aku gak mau. Harusnya Adam yang tunduk sama saya. Karena iblis takabur, iblis sombong, iblis tinggi hati, maka dilaknat sama Allah. Sak anak putune gak bakal iso mlebu swarga. Iblis sak anak putune dilaknat Allah, selamanya gak akan pernah bisa kembali ke surga lagi. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam tawadhu, rendah hati, maka kelak Nabi Adam akan kembali ke surga. Sehingga saya sampaikan, jadi orang itu jangan merasa suci hati. Ayo nyaut, hati, ayo nyaut. Jadi orang itu jangan merasa suci hati, jangan sok bersih hati, apalagi tinggi hati, karena itu bikin sakit hati.
Tapi jadilah orang yang rendah hati, pasti akan menarik hati, sehingga banyak yang jatuh hati. Rawahu Anwar Zahid. Sampai penak karek aduh masih ngerangkai ini angel. Makanya tolong nanti dibikin story di IG masing-masing sebagai bukti bahwa hari ini ikut ngaji. Ulang, jadi orang itu jangan merasa suci hati, jangan sok bersih hati, apalagi tinggi hati, karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati, pasti akan menarik hati, sehingga banyak yang jatuh hati. Suka nggak sama orang yang tinggi hati? Pasti akan lebih suka yang rendah hati. Jangankan orang biasa, kiai loh kalau tinggi hati banyak yang nggak suka. Datang petentang mau pamer ke branded teh, KPKP duitnya di pamer ke, yakin sama nggak seneng. Misalnya aku pamer tolong walaupun aku orang duit mesti sama nggak suka, betul? Ya tetap siapapun suka yang rendah hati. Maka orang rendah hati itu banyak yang mencintai, banyak yang menyukai. Kalau sampean pengen teman-teman sampean sayang, ya rendah hati. Apalagi suami. Halo? Agar suamimu jatuh hati kepadamu, kamu harus rendah hati. Dengerin dong. Asal kamu rendah hati, dijamin suamimu kelepok-kelepok di hadapanmu. Ya sama Nora kok senengannya malah mamer-mamer no jasa. Sama nih lo kerja apa mas? Ini kita apa ya hasil kerjaku, hasil duitku. Sama nanti wong lanang yang limbruk kok ngene kan ngopeni anak ya ora dunung ya ora iso ngono kok. Ini ki apa ya aku sing ini sebenarnya anak ya aku. Ya sama ya jadi. Sama tak lagi kerja membuat motor, ambil aku transfer nomor gue dia sama yang kali, jadi ini ditabung bicara ini, gue tak transfer mana beberapa anak saya. Gue kadang ngomong gue tambah rasa seneng, jadi sing lanang, terus nol, gak mau mel terus, suwe lah ini. Ini aku tambah aku ngomong, itu sampai sini daftar ini. Aduh sampean ngomong nih, mas sepurane ya mas ya sepurane. Sampean dadi bojoku ki, aku urung iso nyenengno sampean mas, aku akeh salahe nang sampean. Paling sampean di bojo aku ya payah mas, aku sepurane gak iso bantu sampean. Iki wong lanang karo cebuk. Yo kabeh yo payah sampean. Asli aku wong lanang iki kerja mek apa to, Dik? Paling aku kerja 8 jam tekan omah mangan terus turu. Lah sampeyan non stop 24 jam mulai terbit matahari sampai terbenam mataku. Yang mulai payah sampean mesti ngono. Coba kapan kalau lagi ditelepon sama suami yang punya suami lo ya. Sampeyan rendah sing apik. Kalau ketemu cium tangan, nek perlu metu suarane cit. Sama ngomong apa? Ya manggilmu dia papa. Tapi jadi ngarit apa enggak papa? Jadi mah apa tidak karung kok. Dan sekarang suketnya dideket di mana papa? Ya papa kelihatan di kandang. Berarti papa udah dari kandang? Udah mah. Papa lihat gak ada telepon mundur-mundur. Makanya mau udah bapak keruin loh. Oke sama nek ngapura rendah, insya Allah siapapun akan jatuh hati pada orang yang suka rendah. Namanya tawadhu. Ini karakter dasar manusia. Sopo kapan rendah hati pasti banyak yang jatuh hati. Karena menarik hati. Sopo kalau tinggi hati, Allah yang nggak seneng. Alim kaya apa, sugih kaya apa, pangkate dhuwur kaya apa, nek tinggi hati ora ono wong seneng. Mbok ra direken. Sampun nggih. Oh niki wong balik insyaallah nanti disambung lagi. Saya biasanya kalau setiap datang ke Hongkong di akhir ngaji mesti saya umumkan
bulan sekian tanggal sekian insya Allah saya ke Hongkong lagi, tapi sampai hari ini saya belum ada jadwal. Justru yang ada saya insya Allah di Korea nanti bulan September saya ke Korea insya Allah. Nah saya memang ikut paling duit apa mau terus kulino transfer itu pas liburan tusok emang mau ketemuan itu pas liburan tusok September itu Korea insya Allah September. Terus yang di Hongkong belum, sampai sekarang belum ada akhirnya. Seminggu lagi warangnya belum, nunggu konfirmasi. Boleh lagi undang karo ini yang boleh majelis liang. Oh, wes dikandani kok boleh. Oh, silahkan. Ya wes nggak apa-apa ya. Ini kode, oke? Ya nggak apa-apa. Saya juga ikhlas, nggak apa-apa, saya juga ikhlas. Boten nopo-nopo enggak. Ini kok dipermasalah, mesti jadi masalah. Yo, jalur diundang terus, enggak. Yo, semua juga karena jamaah, karena anak-anak, karena pesantren. Aku tak wangi pertentangan keingin. Bener aku ya luwes seneng ning omah to, lungguh ning omah ngulang santri. Tapi karena memang dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku, dia yang aku diberi tanda mata saja dan dia katanya agar ini bisa jatah merah. Masya Allah. Jangan. Ini lagi patah hati. Jadi bukan tinggi hati, bukan rendah hati, tapi lagi patah hati. Mudah-mudahan segera dapat obat hati. Obat hati. Sama-sama kita berdoa, ya. Insya Allah nanti tetap diagendakan. Insya Allah tetap diagendakan. Dalam Insya Allah nanti pokoknya diumumkan lah kalau tidak. Insya Allah nanti tetap diagendakan. Cuman ya saya belum tahu. Mungkin kalau nggak November ya Desember. Insya Allah. Kalau nggak November ya Desember. Malah Oktober. Emang bener udah kangen sama aku. Ya Allah ya Karim. Bapak saya sekali lagi terima kasih ya. Tadi belum sempat terima kasih panjenengan yang sudah berinfak untuk pesantren kami. Dan sekali lagi saya informasikan mungkin nanti setelah doa barangkali ada Bapak yang pengen foto, pengen ikut nitip wakaf. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah karena santrinya tambah sementara kapasitasnya kurang, jadi aku nggak malu. Aku berkali-kali ngomong kalau untuk pesantren untuk anak-anak yatim aku nggak malu, nggak malu aku. Justru aku kepengen bareng-bareng sama sampean. Dan saya seneng banget kalau sampean pas lagi libur misalnya silaturahim ke pesantren. Di cangkemnya akor jadi bener pora. Jangan-jangan nanti nggak tepat sasaran dan sebagainya. Saya senang banget. Nah, justru saya kepingin bareng-bareng dengan panjenengan semua. Setidaknya ada sebagian rezeki yang benar-benar itu menjadi hak panjenengan. Ingat, rizki yang benar-benar menjadi milik panjenengan, yang selamanya akan membersamai panjenengan, itu adalah yang diinfakkan di jalan Allah. Yang ditabung belum tentu jadi milik panjenengan, kadang milik anak, bahkan kadang milik dokter dipakai berobat.
Dibelikan rumah, dibelikan mobil, belum tentu jadi milik panjenengan. Sebagus-bagusnya rumah, mobil pasti hancur. Begitu hancur selesai. Manfaatnya selama sesuatunya masih ada. Betul? Yang benar-benar menjadi milik panjenengan adalah yang panjenengan infakkan di jalan Allah, untuk pesantren, untuk anak yatim, untuk masjid, dan sebagainya dan sebagainya. Maka kalau saya ditanya, cinta sama harta enggak? Cinta. Buktikan cintamu sama harta. Kalau memang benar-benar cinta sama harta, jangan pisah, jangan tinggal, bawa serta sampai ke akhirat. Itu bukti kalau cinta harta. Nah kalau ditinggal berarti kan nggak cinta namanya. Cinta duit nggak? Cinta. Tapi buktikan cintamu sama duit. Caranya gimana? Bawa terus sampai ke akhirat. Jangan tinggal di dunia. Nah kalau ditinggal di dunia berarti nggak cinta dong, namanya pisah. Duit dikasihkan anak, duit dipakai untuk perusahaan ini, sementara perusahaan itu misalnya nggak ada manfaatnya untuk perjuangan agama. Itu namanya nggak cinta, pisah kok. Kalau memang benar-benar cinta, jangan dipisah, bawa terus supaya menyertai kita. Caranya jariyah. Paham apa buatan? Paham apa buatan? Makanya mestinya sampean cincin gelang itu nggak perlu banyak-banyak, namanya perhiasan. Sampean dikiting maling, diancam rampok, itu gara-gara tampilan sampean berlebihan, gelang kokean. Cukup satu perhiasan, yang lain korok. Nggak apa-apa, aku yuk belum ngedol kok. Syukur sampean betahisin gelangan karet. Malah praktis, waktu-waktu rambut berantakan di nonggo tali, set-set. Waktu-waktu nonggo ngamuk kali jedet. Jadi yang maksudnya gini, jangan sampai ada rezeki kita yang tidak menjadi milik kita selamanya. Satu-satunya cara agar menjadi milik kita selamanya sedekah, infak, termasuk wakaf. Jadi pengumuman khusus bagi yang punya kepentingan nitip wakaf saja, yang nanti maju nemuin saya. Kalau hanya sekedar untuk foto, selfie, sorry ya, tanpa mengurangi rasa hormat, aku tetap sayang sama kamu. Karena rumah hatiku tanpa kamu itu kayak hidung tanpa upil, ya kayak ambulan tanpa tiu-tiu. Itu tetap sayangnya pakai hati. Jadi mohon maaf banget, yang ada kepentingan saja, nanti yang mau nitip wakaf saja yang maju ya. Ya mudah-mudahan kita segera dipertemukan kembali oleh Allah dengan suasana yang lebih menyenangkan, yang lebih berkah. Salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa. Semoga majelis kita benar-benar dibarokai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta maaf ya kalau ada yang kurang pas, baik ucapan maupun tingkah laku saya. Nggih. Boten-bosen kau karo Anwar Zahid. Ya, alhamdulillah aku juga gak akan pernah bosen. Kalau untuk urusan ngaji, selama hayat di kandung badan, selama masih ada nyawa dan kekuatan, insya Allah gak akan berhenti. Ya anjane ya gak boleh berhenti nih urusan jihad. Kalau urusan jihad gak boleh berhenti, terus sampai mati. Saya juga begitu, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Terus tak dumano kabeh sampai matur suwun, sehingga infak terus sampai tak dumano kabeh. Ayo bareng-bareng sing ikhlas, kita sing khusyuk, sing khudu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini semua hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesulitan-kesulitan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih punya beban, tanggungan, hutang, amanah atau apapun, semoga dimudahkan Allah untuk segera bisa membereskan dan melunasinya. Yang lagi sakit, baik pribadinya, keluarganya, orang tuanya, suaminya, anaknya, adiknya, mudah-mudahan barokahnya zikir, doa dan ngaji hari ini diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya. Yang ruwet-ruwet urusannya mudah-mudahan diberikan kelancaran. Semuanya mudah-mudahan diberikan keselamatan kerja. Terutama mungkin ada majikannya yang rewel, yang galak, mudah-mudahan dilembutkan hatinya oleh Allah. Sayang karo sampean. Mungkin ada beberapa yang dipersulit mau sholat, mau ngaji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yakin pokoknya urusan dongo sampean sing mantep, yakin, karena doa yang paling mustajabah itu adalah doa yang pakai bahasa hati. Hatinya mantep gitu. Apalagi doa jamaah kayak gini, doa berjamaah kayak gini, al julasa la yashqa bihim jalisuhum. Satu saja yang diijabah Allah, semua diijabahi Allah. Siji tok sing donga iki keterima, kabeh katut diterima. Makanya di berbagai kesempatan saya gambarkan doa berjamaah kayak gini, zikir berjamaah itu kayak rombongan naik bus. Walaupun penumpang satu bus ngantuk semua, tidur semua, asal ada satu yang melek dan tahu alamatnya, pasti sampai tujuan. Rombongan sak bus turu kabeh melek-melek tekan nggon. Saman yo ngono, iki sok zaman merem ae, saiki nang merem nang turu kok. Kok melek-melek tekan swarga. Langsung dijabut malaikat Israel. Lho sampean kok mati no majelis ilmu langsung mati syahid mlebu swarga. Tapi aja ditekok gurune. Lah gitu loh. Jadi paham nggak paham ini urusan belakang. Doa asal satu saja diijabah. Ini manfaatnya donga berjamaah. Sampean apa maneh bareng-bareng mantep yakin ikhlas pasti diijabah oleh Allah. Cuman sampean harus tahu ijabahnya doa itu nggak harus kontan. Ada yang ditunda sama Allah, dicicil, dikredit, atau diberikan anak sampean, dikasihkan ke keluarga sampean, gitu loh. Moga sarang-sarang mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang khusyuk, yang ikhlas, yang mantap, yang yakin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bil qabul wal ijabah, hajatkan ya Allah, kabulkan hajat semua jamaah yang ada di majelis ini ya Allah. Beban-beban pikiran, beban-beban hati, beban-beban hidup ringankan ya Allah. Semua urusan-urusan yang ruwet ya Allah mudahkan ya Allah. Rizki-rizki yang belum lancarkan ya Allah. Hati yang masih sering ada problem, ada masalah, bebaskan ya Allah. Gembirakan ya Allah, bahagiakan ya Allah. Yang malas-malas ibadah, semangatkan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya wa lil mu'minina. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Sama-sama. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Yang mantap, yang ikhlas. Amin ya Allah. Kabulkanlah doa kami, kabulkanlah permintaan dan permohonan kami. Semua yang kami mohonkan, yang kami minta di majelis ini, hajat dunia akhirat, kabulkan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah yang maha penyayang. Antal Jawadul Halim. Antal Jawadul Halim. Antal Jawadul Halim. Engkau zat yang maha dermawan, maha memberi tanpa diminta. Engkau yang maha aris, maha bijaksana. Wa anta ni'mal mu'in. Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha menolong. Engkaulah sebaik-baik penolong siapapun yang lemah. Engkaulah sebaik-baik penolong siapapun yang membutuhkan kekuatan. Engkaulah sebaik-baik penolong
hamba-hambamu yang sedang membutuhkan pertolongan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, kami memohon ibadah istiqamah. Ya Allah, kami memohon hidup penuh barokah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, ampunilah salah dan dosa-dosa. Ya Allah, hindarkanlah musibah dan bencana. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah dunia. Ya Allah, bebaskan kami dari siksa neraka. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, hidupkan kami selalu beribadah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, masukkan kami ke syurga penuh nikmat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka
أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Taqabbal minna ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Terimalah permohonan-permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Terimalah zikir kami ya Allah. Meskipun kami masih jarang menyebut namamu, meskipun kami kurang bisa mantap dalam berzikir kepadamu, terimalah rukuk kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Terimalah sholat kami ya Allah. Meskipun kami belum bisa khusyuk dalam menjalankannya, bahkan seringkali kami meninggalkannya ya Allah. Sholat yang kami lakukan, sholat yang kami persembahkan untukmu banyak cacat, banyak kekurangannya ya Allah. Terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Meskipun sedikit sekali kami membacakannya ya Allah. Meskipun kami masih salah dalam tajwidnya, meskipun kami salah dalam makharijil hurufnya ya Allah. Terimalah ibadah kami, terimalah sedekah kami ya Allah. Meskipun sedekah kami nilainya sangat kecil ya Allah, jadikanlah sedekah kami yang sangat kecil itu pembersih dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah sebagai pembebas adab kubur kami ya Allah. Jadikanlah sedekah kami sebagai benteng dari siksa neraka kami ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami, rizki yang banyak agar kami bisa bersedekah dan terus bersedekah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehan ya Allah. Ampuni kami kurang amanah terhadap anak-anak kami. Kami gak bisa membimbing mereka ya Allah. Kami gak bisa mendampingi mereka ngaji ya Allah. Kami gak bisa mengantarkan mereka ke sekolah ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada suami kami ya Allah. Kami sering bersalah menzalimi suami. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga kami ya Allah. Ampuni durhaka kami kepada kedua orang tua kami, bapak dan ibu kami yang jasanya sangat besar terhadap kami. Sampai hari ini kami belum bisa membalas budi, belum bisa membalas jasa. Kami sering melukai perasaannya, kami sering menyakiti hatinya. Kami berani berkata kasar kepadanya, kami berani membentaknya ya Allah. Jangan jadikan itu dosa buat kami, jangan jadikan itu beban buat kami. Ikhlaskan hatinya ya Allah. Sehatkan tubuh orang tua kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Kuatkan dan istiqomahkan ibadahnya ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa merawat kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengantarkan kedua orang tua kami mengunjungi Makkah dan Madinah. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengantarkan kedua orang tua kami beribadah umrah ya Allah. Kami ingin menggandeng tangan kedua orang tua kami bertawaf mengitari Ka'bahmu yang mulia. Kami ingin menggandeng kedua orang tua kami untuk menziarahi Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Selama ini kami sering berbuat dolim. Selama ini kami terlalu banyak maksiat. Kami sering melanggar aturan-aturan agama ya Allah. Terlebih di tempat kami bekerja ini ya Allah, kami sering melanggar aturan-aturan ya Allah. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami ya Allah. Jangan jadikan itu azab dan bencana buat kami ya Allah. Perbaiki diri kami ya Allah. Kami bertekad akan memperbaiki diri atas bimbingan-Mu ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami gak akan pernah bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Berikan selalu pertolongan-Mu kepadaku ya Allah. Berikan selalu kemampuan kepada kami untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Berikan kemampuan kepada kami untuk terus bisa menghadiri majelis-majelis pengajian, majelis-majelis zikir. Karena itu akan melembutkan hati kami, akan menyemangatkan kami untuk lebih mendekat kepadamu ya Allah. Bimbing hati kami agar semua yang kami lakukan berniat ibadah, agar semua yang kami lakukan bernilai pahala. Amin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Hamid wa anta ni'mal mu'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله
فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.